Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti dengan NIM 230403002 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas MBS 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pasar modal, pasar uang, dan juga reksadana. Yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pasar modal. Jadi, pasar modal merupakan pasar keuangan, tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan dana dalam waktu jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Produk investasi dalam pasar modal adalah produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Saham sendiri adalah surat kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas dividen dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Nah, dividen sendiri itu adalah keuntungan dari bagi hasil investasi. Terus obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Terus selanjutnya, surat berharga lazim disebut dengan efek. Jika kita sebagai investor ingin transaksi jual beli, efek disediakan oleh bursa atau disebut juga dengan PT Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu, pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pasar modal ini. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pasar uang. Jadi, pasar uang adalah tempat memperjualbelikan instrumen keuangan dalam waktu jangka pendek. Nah, instrumen keuangan yang dimaksud di sini itu seperti sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, SBI, dan yang sejenisnya. Nah, untuk contoh dari pasar uang itu sendiri seperti pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya yang disebut juga dengan valuta asing. Terus contoh lainnya itu seperti dalam transaksi pasar uang, sebuah bank dapat membeli SBI untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya. Misalnya, jika Bank A kekurangan likuiditas, mereka dapat membeli SBI dari Bank Indonesia. Terus melangkah ke materi yang terakhir, yaitu ada reksadana. Nah, jadi reksadana adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk mengelola dana dari masyarakat investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi keuangan seperti saham, terus obligasi, dan yang sejenisnya. Terus kemudian, manajer investasi sendiri ini bertanggung jawab untuk memilih dan mengelola dana dari investor dan untuk memenuhi harapan dari para investor itu sendiri. Terus yang kemudian itu ada karakteristik dari reksadana syariah. Yang pertama itu pasti ada bebas maghrib. Terus yang kedua itu ada diversifikasi. Terus yang ketiga itu ada manajemen profesional. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, dewan pengawasan syariah atau memberikan laporan kepada publik. Terus yang keenam itu ada kemudahan akses, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ada investasi beretika. Terus portofolio sendiri itu adalah konsep membagi-bagi investasi ke berbagai jenis yang berbeda seperti saham, suku, properti, dan lain-lain untuk mengurangi terjadinya resiko.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari ketiga materi tadi, yaitu pasar modal, pasar uang, dan reksadana.